Menteri Sosial ingin meminta jajarannya memastikan atas temuan bantuan sosial Presiden yang dikubur di Depok, Jawa Barat. Tim Kemensos serta kepolisian diminta Menteri Sosial untuk segera mengusut asal-usul bansos itu. Kita lakukan. Jadi saya tugaskan untuk tim kami dari Inspektur Kementerian Sosial bekerja sama dengan Polda Metro Jaya, kemudian Bareskrim dan Dinas Sosial Depok, kemudian TKSK, pendamping sosial kami, pendamping PKH dan sebagainya untuk mengecek sebetulnya ini bantuan apa begitu. Karena saat itu kan masih simpang siur. Saudara, bukannya dibagi ke warga, sembako bantuan Presiden malah dipendam di kawasan Sukmajaya, Kota Depok. Isinya ada minyak goreng, telur, beras, hingga terigu yang kini sudah membusuk. Pihak Kementerian Sosial menyebut paket yang dipendam bukan berasal dari pihaknya. Bagaimana pengamat kebijakan publik menanggapi temuan ini? Kita akan bahas bersama pengamat kebijakan publik Trubus Rahadiansyah. Bung Trubus, selamat malam, sehat selalu. Terima kasih bergabung di Kompas TV. Iya, selamat malam, Mas. Bung Trubus, apa yang kemudian Anda bisa sampaikan di sini? Ini janggal disebutkan bahwa Kemenko PMK, Pemberdayaan Manusia dan Kemanusiaan, menyatakan bahwa memang itu ada kerusakan, JNE juga menyatakan ada kerusakan, tapi dikubur di dekat gudang JNE ya, di Depok. Dan itu jelas merupakan bantuan sosial, bansos Presiden Jokowi yang terdiri atas beras, telur, terigu. Apa yang terjadi sesungguhnya dan kenapa ini bisa terjadi? Iya, menurut saya ini ada persoalan di penyaluran, Mas. Jadi pola penyaluran ini, sistem penyalurannya yang tidak beres ini ada hal yang tersembunyi yang ditutup-tutupi sehingga ada yang tersembunyi. Anda menduga itu? Ada tersembunyi itu. Kenapa? Ada tersembunyi karena ada aktor intelektual, tentu kan kesengajaan itu di situ, ditaruh di situ. Karena kan persoalannya kalau sekarang antar kementerian lembaga saling lempar tanggung jawab, menurut saya menutupi menutupi perilakunya, menurut saya ini sesuatu yang malah justru aneh, menimbulkan pertanyaan publik gitu loh. Karena apa? Karena jumlahnya cukup banyak dan itu ada dugaan publik malah justru tidak hanya di situ, mungkin di tempat lain juga ada. Nah ini kan ada hal yang menurut saya penjelasan pemerintah selama ini cukup kurang masuk akal gitu. Dan misalnya karena rusak, kalau rusak kok tidak ada laporannya misalnya. Atau karena dikatakan itu bukan bantuan bansos dari Presiden karena nggak ada labelnya. Bisa aja labelnya sudah rusak atau stempelnya sudah nggak ada kan gitu. Jadi itu hal-hal yang menurut saya secara logika kebijakan sangat sulit diterima oleh publik, Mas. Jadi nggak sesederhana ditaruh di gudang, kena hujan, basah, rusak, lalu kemudian dikubur. Yang rusak kemudian diganti oleh JNE. Nggak sesederhana itu? Iya, nggak ada sederhana itu. Itu kan satu penjelasan yang menurut saya justru menimbulkan masalah baru. Karena apa? Karena publik melihat bahwa jumlah segitu besar dan katanya sudah diganti juga, menurut saya itu sebuah hal-hal yang menurut saya jawaban yang bersifat alibi saja gitu ya. Tetapi yang sesungguhnya terjadi ini ada unsur kesengajaan di mana penimbunan ini memang merupakan upaya untuk menutup-nutupi suatu perbuatan hukum menurut saya, karena di sini ada persoalan barangkali persoalan yang sangat krusial di mana kemudian tata laksana ataupun tata kelola dalam penyaluran ini bermasalah gitu loh, Mas. Tentu kita tidak mendahului penyelidikan polisi karena masih terus lakukan penyelidikan. Hari ini sudah dikasih garis polisi langsung ini. Ada kejadian langsung dikasih garis polisi. Saya ingin tanya, kemungkinan apa saja yang terjadi? Apakah mungkin tadi Anda katakan untuk menutupi kasus hukum lainnya dan lain sebagainya? Yang ingin saya tanyakan, kalau bicara kemungkinan, apa saja kemungkinannya itu? Iya, kemungkinannya jelas itu nanti akan diketahui paling tidak dari mana sumber daripada sembako itu. Tetapi tentu saja menurut saya ini pertanggungjawab bukan semata-mata JNE. Tentu ada pihak lain yang menyuruh kepada JNE ya sebagai penyalur. Tentu itu. Yang kedua menurut saya justru di situ nanti akan diketahui siapa yang bertanggung jawab kan gitu. Siapa yang bertanggung jawab terhadap sembako yang begitu banyak yang harusnya dibutuhkan oleh masyarakat pada saat itu dan pada saat sekarang juga. Menurut saya itu yang kalau ada yang ada di benak Anda misalnya, kalau bicara kemungkinan, tentu ini kita tidak bicara soal proses hukum, tapi kemungkinan untuk apa sih? Saya sendiri kok belum kebayang soal ini. Iya, menurut saya untuk menutupi satu perbuatan hukum, Mas. Misalnya? Perbuatan hukum, misalnya dia ada korupsi yang ada di situ, atau ada penyimpangan-penyimpangan yang jumlahnya begitu banyak kan.
begitu banyak, kemudian ini salah satunya dikubur di situ, mungkin ada yang dikubur di tempat lain kan gitu. Jadi ini kan penyimpangan yang selama ini tidak diketahui publik karena memang lemahnya pengawasan Mas selama ini tuh. Pengawasan sangat lemah dan data juga sangat lemah kan sampai saat ini persoalan data, persoalan ini kan belum selesai juga gitu. Misalnya ada oknum yang memanfaatkan sembako ini untuk korupsi begitu ya, Anda mengatakan itu ya? Iya. Terus lalu kemudian karena tidak bisa ditanggungjawabkan, kalau dikasih nanti jadi bermasalah ya udah dimusnahkan saja, kurang lebih begitu. Iya, dimusnahkan saja dan dia ada ketakutan juga nanti diinvestigasi oleh pihak APH kan, aparat penegak hukum kan, mungkin KPK atau apalah atau kepolisian. Tapi juga bisa saja ini menandakan sebenarnya dia kepanikan yang luar biasa terhadap kondisi yang ada. Sehingga apa ya dilakukan dengan cara mengubur, cara yang menurut saya sangat irasional gitu ya. Karena apa? Karena itu merupakan kebutuhan masyarakat, ada beras, ada minyak goreng, ada telur semuanya. Nah, ini kan mengindikasikan suatu kondisi yang di mana pelakunya ini betul-betul panik gitu loh dengan adanya yang disebut sisa, menurut sisa ataupun Tetapi yang jelas itu perbuatan penyelewengan yang luar biasa, Mas. Betul, 3,6 ton dan ini berada di sekitar gudang JNE. Tentu JNE menjadi saksi kunci dalam hal ini. Oh iya, JNE jadi kunci. Tetapi kan persoalannya dari JNE inilah nanti entry point-nya bisa dibuka semuanya. Kalau mudah-mudahan ini investigasinya tidak dilakukan oleh aparat penegak hukum tidak masuk angin di tengah jalan gitu ya. Karena publik ingin mengharapkan sekali. Masuk angin maksudnya apa nih? Kalau supaya pemirsa juga tahu, maksudnya ada pesanan-pesanan khusus gitu misalnya? Oh, iya, karena itu sifatnya bantuan presiden dan tidak mau merusak citra pemerintah kan. Ini persoalan ini public trust. Iya, kalau itu yang terjadi maka kebijakan ini menjadi kebijakan yang menimbulkan persoalan, artinya munculnya public distrust di masyarakat gitu loh. Iya, jadi harus lagi-lagi seperti juga kasus Barada Eliezer dan Brigadir Yosua harus tuntas, transparan, akuntabel. Iya, karena ini apalagi ini menyangkut dada diri orang banyak, namanya bansos kan, kebutuhan masyarakat bawah lah, bukan menengah, bawah. Betul. Karena itu dan ini sangat sedih ya. Harus dibuka. Betul, sangat menyedihkan ketika kemudian dilihat oleh kita semua, apalagi orang-orang yang sangat membutuhkan. Bayangkan beras 3,6 ton, ada telur, terigu. Ini luar biasa. Sangat luar biasa, sangat miris Mas melihatnya, miris, memprihatinkan sekali. Karena kan di tengah masyarakat kita yang sangat berkebutuhan lah gitu ya, dengan kondisi yang ada saat itu maupun saat sekarang, tentu dengan jumlah segitu kan sangat luar biasa, gitu. Istilahnya sangat wow sekali gitu ya. Nah tentu di sini kemudian kalau pemerintah hanya menjelaskan bahwa ini ada kerusakan, bahwa ini ada sesuatu yang sudah diganti atau ini bukan tanggung jawab kami, bukan tanggung jawab kementerian saya dan sebagainya, itu menurut saya jawaban-jawaban klise yang nggak akan membuat masyarakat malah makin kepo kan gitu. Sesungguhnya ada apa itu sesungguhnya, pertanyaan makin berlanjut, menurut saya permasalahan baru akan muncul. Karena ini kan kalau khawatir saya ada spekulasi-spekulasi di tengah kemudian menjelang 2024, nah segala sesuatunya sangat mungkin ke sana dan politisasi ini akan berbahaya kan. Apa kaitannya kalau menurut Anda ini dengan 2024 pemilu maksudnya? Iya, kalau misalnya ini sampai 24 ini kan kaitan dengan kepercayaan kepada pemerintah, Mas. Mungkin kan kalau nanti dibuka siapa yang di belakang itu semua, barangkali malah menyangkut partai akan lebih berbahaya lagi, atau menyangkut satu petinggi kan lebih berbahaya lagi kan, Mas. Dan arti bahwa akan mempengaruhi konstelasi 2024 itu. Tentu itu pemikiran politik yang sangat jauh. Relevan. Tapi sebagai seorang akademisi saya menduga itu sangat mungkin gitu. Karena kalau misalnya dibuka 2023 gimana? Kenapa dibuka sekarang? Itu di publik juga sempat muncul. Kenapa dibuka sekarang? Nanti aja dibukanya 2023 lebih seru lagi gitu. Oke, baik. Tapi Anda menduga bahwa ini tidak sederhana ditaruh di gudang, kena hujan, lalu kemudian rusak dan dikubur. Pasti ada sesuatu dari kasus ini yang belum terungkap. Bisa jadi untuk menutupi kasus pidana lain. Iya. Jadi ada dugaan kuat ke sana karena tidak mungkin barang segitu banyaknya dengan kondisi yang menurut saya kok kondisinya masih utuh meskipun sekarang sudah rusak ya sekarang, tapi pada saat itu masih utuh, tentu itu masih bisa bermanfaat dan itu jumlahnya cukup banyak. Tidak hanya di situ, barangkali di tempat lain bisa saja di sekitar gudang itu ditemukan lagi, masih ada lagi, Mas. Oke, kalau baik. Memang itu diinvestigasi kemungkinan mungkin karena ini kan pengakuan dari salah satu karyawannya dan kebetulan orang yang punya tanah itu sendiri sampai secara proaktif gitu ya, kemudian melakukan penggalian. Kalau enggak misalnya pasif ya berlangsung lewat saja begitu saja, Mas. Jadi enggak mungkin itu sesuatu yang istilahnya hanya sekedar berlalu sekedar
beras rusak ataupun karena kehujanan atau apa itu Iya. satu jawaban yang nggak jelas gitu. Baik, tentu ini kita akan kawal terus soal ini. Kita cermati juga apakah benar mungkin ada tempat lain atau tidak. Tentu belum ada yang tahu, tapi patut diselidiki, patut dicurigai juga karena ada hal yang janggal dari terkuburnya 3,6 ton beras beserta sembako lainnya. Ada tepung, ada telur, dan lain sebagainya. Terima kasih Bung Trubus Rahadiansah, pengamat kebijakan publik. Sama-sama. Terima kasih, selamat malam, sehat selalu.